Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mirza Ahmad Rizky dengan NIM 220401010 125. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS jaringan. Yang pertama, paper tersebut mengusulkan arsitektur jaringan Li-Fi Access Network yang terintegrasi dengan sistem Free Space opsional VSO menggunakan teknologi Wavelength Division multiplexing. Komponen utamanya meliputi yang pertama jaringan inti terhubung ke VSO sebagai backhaul. Yang kedua, WDM VSO digunakan untuk transmisikan data berkecepatan tinggi antar titik point to point melalui udara tanpa kabel menggunakan laser. Li-Fi Access Point menerima data dari router VSO dan mengubah sinyal elektrik menjadi cahaya melalui LED transmitter. Yang keempat, uplink unit berfungsi sebagai penerima pada sisi pengguna yang menggunakan fotodioda untuk menangkap cahaya dan mengubahnya kembali menjadi data digital untuk perangkat mobile. Yang kedua, pengiriman data. Penjelasannya, komponen utama yang terlibat sesuai dengan diagram, terdapat 4 komponen atau blok utama dalam sistem ini. Yang pertama, modulator berfungsi untuk mengubah data digital menjadi sinyal yang dapat mengontrol intensitas cahaya LED. Yang kedua, LED-nya berfungsi sebagai sumber cahaya sekaligus pengirim data melalui pulsa cahaya. Yang ketiga, fotodetektor berfungsi sebagai penerima atau receiver yang menangkap cahaya dan mengubah menjadi sinyal listrik. Yang keempat, demodulator berfungsi untuk memproses sinyal listrik yang diterima kembali menjadi data digital utuh. Yang ketiga, nomor 3, metode encoding yang diusulkan dalam paper tersebut adalah modif do binary signaling. Proses melibatkan beberapa tahap teknis. Yang pertama, penyaringan. Sinyal biner asli dilewatkan melalui filter khusus untuk membentuk korelasi antara bit yang berdekatan. Yang kedua, tingkat amplitudo. Berbeda dengan biner standar yang hanya memiliki 2 level. MDB mengubah sinyal menjadi 3 level amplitudo. Yang ketiga, modulasi intensitas karena Li-Fi mengubah cahaya sinyal. 3 level ini dikonfigurasi menjadi intensitas cahaya LED melalui proses pemberian bias elektrik agar semua level sinyal berada di nilai positif cahaya karena cahaya tidak bisa bernilai negatif. Yang nomor 4. Berdasarkan paper tersebut, hal itu terjadi karena yang A. Bit error disebabkan oleh gangguan atmosfer untuk bagian VSO dan pelemahan sinyal cahaya seiring bertambahnya jarak atau ketinggian perangkat Li-Fi. Faktor luar seperti cahaya ambient juga meningkatkan noise yang menyebabkan kesalahan interpretasi bit. Yang kedua, delay terjadinya karena proses pemrosesan sinyal di titik akses router dan IP Li-Fi serta keterbatasan bandwidth pada komponen fisik seperti LED yang memiliki rise time, fall time tertentu. Nomor 5. Berdasarkan paper tersebut menjelaskan beberapa metode untuk meminimalkan bit error rate per. Yang A. Penggunaan MDB signaling. Metode ini secara alami memiliki spektrum yang lebih sempit dibandingkan biner konvensional sehingga lebih tahan terhadap gangguan intersimbol interference. Yang B. Pengaturan ketinggian atau jarak. Mengoptimalkan posisi ketinggian unit downlink dan uplink untuk memastikan daya terima cahaya tetap berada di atas ambang batas sensitivitas fotodioda. Yang ketiga, yang C.
Wavelength Division Multiplexing. Dengan membagi data ke dalam beberapa panjang gelombang cahaya yang berada, kapasitas meningkat dan resiko tabrakan data yang menyebabkan error dapat dikurangi. Sekarang nomor 6, proses delay, keterlambatan pemrosesan. Dalam paper ini dijelaskan terjadi karena A. Konversi sinyal. Proses pengubahan sinyal optik dari VSO menjadi sinyal elektrik router, lalu diubah kembali menjadi sinyal optik untuk Li-Fi, membutuhkan waktu komputasi. Yang B. Antrian paket. Penggunaan router sebagai jembatan antara jaringan akses dan titik akses Li-Fi menyebabkan adanya antrian data atau buffering, terutama saat beban traffic tinggi. Yang C, karakteristik komponen, kecepatan respon komponen elektronik dalam melakukan switching cahaya menciptakan latensi mikro dalam pengiriman pulsa data. Yang nomor terakhir, nomor 7, keunggulan metode modif do-binary yang dimiliki berdasarkan paper tersebut dibandingkan dengan metode standar adalah yang A. Efisiensi bandwidth. MDB mampu mengirimkan data dalam jumlah besar, namun hanya menggunakan setengah dari bandwidth yang dibutuhkan oleh sinyal biner biasa. Yang B, reduksi isi. Desain sinyal secara efektif mengurangi efek intersimbol, interference, sehingga data tetap jernih meskipun dikirim pada kecepatan tinggi. Yang C, ketahanan jarak. Memungkinkan transmisi yang lebih stabil pada jarak yang lebih jauh atau kondisi lingkungan yang kurang ideal dibandingkan metode simple on-off keying. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.